Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali ya. Baik, khususnya anak-anakku kelas 5 dan kelas 6 dari SD manapun ya. Sampaikan salam kami, salam sehat selalu dan jangan lupa tetap berjuang demi masa depan kalian. Baik anak-anakku terkasih, kami dari SMPK Santa Maria II pada pagi hari ini melanjutkan kegiatan kami berupa trial class ya, karena kegiatan pertama minggu yang lalu kita lanjutkan pada trial class hari ini. Nah, anak-anakku terkasih, sajian ini adalah upaya kami untuk semakin memperkenalkan sekolah kami, yaitu SMPK Santa Maria II Malang. Siapa tahu di antara kalian masih ada yang belum mengenal. Nah, baik anak-anakku terkasih, pada hari ini kita akan melihat sebagian kecil dari aktivitas pembelajaran yang kami lakukan ya, khususnya di masa pandemi ini. Nah, pelajaran pada pagi hari ini terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran ilmu pengetahuan alam, ya, yang kedua adalah ilmu pengetahuan sosial, dan yang terakhir nanti adalah mata pelajaran prakarya. Baik, adik-adik, mari kita ikuti dengan baik. Karena apa? Karena di dalamnya nanti ada hadiah voucher, uang pendaftaran. Jika kalian kelas 6 ingin melanjutkan sekolah di SMPK Santa Maria II, cukup tunjukkan identitasmu bahwa kalian sebagai pemenang pada fun game pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja trial class dan fun game pada pagi hari ini dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita bersama-sama mengikuti. Selamat pagi anak-anak. Kita akan bersama-sama dengan Bu Tere, kita akan belajar bersama tentang IPA. Nah, untuk trial class pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan atau kita akan belajar bersama, belajar apakah berita itu hoax atau benar. Begitu ya. Nah, Ibu akan membagikan sebuah PowerPoint. Nah, anak-anak. Nah, pernah mendengar ini ya, bahwa waktu yang lalu rame kan mengatakan bahwa mie instan itu beracun gitu kan, dengan memasukkan mie instan ke dalam betadin yang sudah dilarutkan dalam air. Nah, Ibu dan anak-anak kita akan bersama-sama membuktikan ini hoax atau benar. Sudah siap? Sudah siap? Nah, bahan yang kita perlukan sama, nak. Kita akan mencobanya sama, yaitu apa? Menggunakan nasi, tempe, tahu, roti, tepung dan gula. Nah, kita akan bersama-sama melihat video. Nah, anak-anak yang baik, sebelum suara itu terdengar? Suara itu terdengar tidak? Terdengar tidak? Boleh dengar ya suara Ibu ya. Nah, sekarang sebelum kita melihat video, Ibu mau bertanya pada anak-anak. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Siap? 16 Pak. Oke, nah sekarang ada tambahan. Jadi trial class cuma 16 orang. Tahu, roti, tepung dan gula. Termasuk saya, Pak Fran, Pak Andi, Bu Rosa, kurang 4, kurang Ibu Novi, kurang 5, boleh raise hand. kurang Ibu Neta 6, 10 Pak. Apa? Mereka harus menuntut 9. Oh iya. Siapkan diri. Selamat kakak untuk Menjawab. tahun 2002 ini. Mau menjawab Adria? Tuh Adria menjawab. Oke, yuk Adria, udah nyalakan mic-nya yuk. Ada tambahan.
Mana yang akan berubah saat ditetesi dengan betadin? Mana Adriel? Nasi kah, tempe, tahu, roti, tepung atau gula? Silakan. Yuk. Adriel? Bentar, masih bingung. Masih bingung. Kalau masih bingung, Ibu berikan yang ini dulu ya. Ini. Bentar. Nah ini diberi betadin. Warnanya jadi hitam, ya toh? Kita mau nyoba ini hoax atau benar bahwa mie instan itu beracun gitu kan? Nah, Ibu akan praktekkan pakai bahan ini. Nasi, tempe, tahu, roti, tepung, dan gula. Mana yang akan berubah saat ditetesi dengan betadin? Ayo, Mbak dulu Adriel. Mana ya? Gula. Oke, kita lihat ya. Kalau Lorencia Airin, apa yang berubah warna? Lorencia Airin, apa yang berubah warna? Nasi dan tepung, Bu. Nasi dan tepung. Oke, Airin. Kalau Irin Angelita, apa? Roti dan tepung. Nasi dan tepung. Kita lihat bersama-sama ya. Sebentar. Itu yang pertama, ya. Tadi yang jawab, Adrian jawabnya adalah gula, kemudian Lauren jawabnya adalah nasi dan tepung, itu juga nasi dan tepung. Nah sekarang kita akan pertanyaan yang kedua. Apakah mie instan itu beracun atau tidak? Siapa mau menjawab? Nanti kita buktikan. Siapa mau menjawab? Apakah mie instan itu beracun? Oke, kayaknya belum mau menjawab dulu ya. Berarti Ibu akan tampilkan video terlebih dahulu. Nah, Ibu akan percepat ya videonya ya anak-anak ya. Ibu akan percepat videonya. Kita akan mulai dengan nasi yang ditetesi dengan betadin. Ya, kita lihat ya. Nah, itu caranya nanti di rumah boleh mencoba gitu ya. Pakai betadin itu kan gampang ya. Dikasihkan ke air 200 ml, kasihkan 20 tetes betadin. Kan kita lihat ya. Nah, nasi kita masukkan ke dalam betadin. Kita lihat bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Bagaimana anak-anak? Berubah warna tidak? Berubah warna tidak? Halo? Berubah warna. Berubah warna. Oke, berarti tadi Lauren betul ya dan Irin betul ya. Lauren dan siapa tadi? Lauren dan gitu kok lupa ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua tadi jawabnya roti ya. Kita lihat ya. Ini tahu nak. Tahu dimasukkan ke dalam betadin. Wow. Berubah warna tidak? Berubah warna tidak? Halo? Berubah warna tidak tahu tadi? Tidak berubah ya. Sekarang kita masuk ke roti. Roti yang dimasukkan ke larutan betadin. Bagaimana anak-anak? Berubah warna tidak roti tadi? Halo? Berubah ya? Menjadi warna kehitaman ya. Berikutnya tadi yang jawab gula. Ada jawab gula ya. Kita lihat ya apakah gula berubah warna? Ini gula berubah warna tidak, Adriel? Gula berubah warna tidak, Adriel? Tidak berubah warna. Sekarang tepung, kita lihat. Tepung yang dimasukkan dalam larutan betadin. Kita lihat bersama ya. Wow, bagaimana ini tepungnya? Berubah warna tidak tepungnya? Kita masukkan ke dalam larutan betadin. 1, 2, 3. Berubah warna. Dan yang terakhir tempe. Kita lihat ya, tempe kita masukkan. Berubah warna tidak tempe dimasukkan dalam betadin? Kita lihat ya. Berubah warna tidak anak-anak? Tidak berubah warna. Nah, sekarang Ibu mau tanya, berarti yang berubah warna tadi apa aja? Loh? Yang berubah warna apa tadi? Coba dijawab oleh Lauren. Lauren tadi ada ya? Ketok belas. Jadi berubah warna?
Nasi, tepung, dan roti. Berarti kira-kira betadin itu untuk menguji apa ya anak-anak ya? Untuk menguji apa ya anak-anak ya? Betadin itu karbohidrat. Jadi, apakah mie instan itu beracun anak-anak saat dimasukkan ke dalam betadin berwarna hitam? Beracun tidak? Coba Bu Tere mau dengar suaranya siapa ya? Suaranya Lorencia. Mie instan beracun tidak Lorencia? Atau Adriel? Mie instan beracun enggak Adriel? Boleh pakai ini juga boleh kok. Beracun enggak Adriel? Mie instan itu? Sepertinya masih beracun. Beracun enggak mie instan itu? Ternyata mie instan bagaimana? Mie instan tidak beracun. Apapun yang mengandung karbohidrat saat kalian masukkan ke dalam betadin yang berupa larutan yodium akan berwarna hitam. Nanti boleh nyoba ya di rumah ya. Boleh nyoba sendiri ya anak-anak ya. Jadi anak-anak yang baik. Nah, dengan IPA kita akan membuktikan bahwa tidak semua berita yang kita lihat, kita dengar di luar itu adalah benar. Ternyata hoax kan dengan bangganya menyebarkan bahwa mie instan beracun dengan menggunakan larutan betadin tadi. Padahal kita masukkan nasi juga berwarna hitam, gitu ya. Paham ya? Nah, ibu-ibu kalian di SMP Samaria 2 Malang, anak-anak luar biasa. Terima kasih sudah bersama dengan Bu Tere dalam trial kelas IPA untuk pagi hari ini. Oke, tepuk tangannya anak-anak. Ayo ya, terima kasih ya. Demikian tadi pembelajaran atau salah satu materi pembelajaran di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tadi juga ada nilai hidup yang sudah dipertegas oleh Ibu Teresia. Ya, bagaimana kita sebagai calon-calon pemikir, sebagai intelektual itu jangan gampang termakan oleh hoax ya. Baik, anak-anak, langsung saja kalian pasti menunggu-nunggu. Kira-kira mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sana ada apa? Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita ikuti bersama trial kelas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Silakan. Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami tim IPS di SMPK Santa Maria 2 Malang. Spirit of Mary. Adik-adik, hari ini kita akan fun games, ya, belajar dan bermain. Kita akan membuka mystery box. Ada 5 mystery box. Jadi jangan ketinggalan. Siap-siap ya, siap-siap. Oke, kita mulai. Are you ready? Oke, go. Kita mulai yang pertama. Kita lihat. Mystery box ada 5. Karena spin the wheel-nya tidak ada, jadi Bu Agnes acak sendiri ya. Wing, 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 wing. Ada box 1, box 2, box 3, box 4, dan box 5. Siapa yang mau membuka box yang pertama? Box yang pertama. Pak Tri, kalau ada yang angkat tangan silahkan ditulis namanya. Box yang pertama. Ada? Ada yang angkat tangan? Box yang pertama, kita buka box yang pertama. Apakah yang ada di dalam box yang pertama? Oh no, ternyata jauh adik-adik sekalian. Tidak ada pertanyaan ya, tidak ada pertanyaan. Jadi zone. Oke, kita kembali ke box. Mystery box. Sekarang kita buka mystery box yang kedua. Mystery box yang kedua. Siapa yang mau angkat tangan? Oh, nanti. Kita buka dulu apa ya yang ada di mystery box yang kedua. Kita lihat. Oh, adik-adik, tahukah kamu ini benua apa? Siapa yang saya jawab? Ya, benua Australia. Oke, benua Australia resminya Kemakmuran Australia. Negara di bagian selatan yang terdiri dari daratan utamanya adalah benua Australia, Pulau Tasmania, dan pulau kecil lainnya.
Salah satu ikon di negara ini yang paling unik adalah Gedung Opera Sydney. Itu berada di New South Wales. Jadi bangunan ini, gedung ini pada abad ke-20 merupakan salah satu yang paling unik dan terkenal dan masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2007. Tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kita panggilkan Pak Galang. Halo adik-adik. Ya, pertanyaannya akan Pak Galang berikan hari ini seputar benua Australia. Pertanyaannya, apakah nama ibu kota Australia? Masih mikir ya? Tenang, Pak Galang berikan pilihannya. Kamu tinggal jawab nanti sesuai dengan pilihan yang saya berikan. A. Sydney. B. Canberra. C. Melbourne. Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Sambil Pak Galang cek nih. Ayo anak-anak, siapa yang mau menjawab? Ini ada beberapa anak. Adriel boleh. Petrus boleh. Iswan boleh. Siapa yang mau jawab? A, B, C. A, Sydney. B, Canberra. C, Melbourne. Siapa yang mau jawab? Yuk. Yuk, tebak aja, tebak. Nggak apa-apa, anak-anak. Silakan. Dapat Saya, Pak. Ya, silakan. Jawabannya Sydney. Sydney. Maaf. Sydney. Kurang tepat. Ayo, satu kali lagi. Pak Galang berikan kesempatan. Canberra, Pak. Laurencia Irene, silakan. Canberra. Canberra. Yeah! Benar. Patri tolong dicatat ya, Patri Laurencia Irene. Dari Santa Maria 2. Kembali ke Kak Agnes, silakan. Terima kasih Pak Galang, terima kasih Irene sudah menjawab dengan tepat. Kami tunggu di SMTK Santa Maria 2 Malang. Sekarang kita buka box yang ketiga. Tapi sebelum kita buka box yang ketiga, ini Bu Agnes harus memilih satu orang yang namanya sudah harus tertera. Satu orang yang membuka box yang ketiga. Misteri box yang ketiga. Ayo siapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Raise your hand. Ayo siapa? Siapa? Giselle? Harel? Harel? Ayo. Ayo. Walaupun boxnya belum dibuka, ayo. Oh sudah, oke Harel. Oke Harel sudah angkat tangan. Baik, kita buka box yang ketiga. Apakah yang ada di dalam box yang ketiga? 1, 2, 3. Oke, tiket emas ya. Ini tiket emas. Berarti tanpa menjawab pertanyaan, kamu bisa langsung mendapat hadiah join di Santa Maria 2 Malang. Kita tunggu ya Harel ya. Kita tunggu ya nak. Langsung catat nama ke Pak Tri. Terima kasih Harel. Sekarang kita buka box yang keempat. Box yang keempat. Siap-siap box yang keempat. Siapa tahu keberuntungan bersama kamu semua ya box yang keempat. Oke. Box yang keempat adalah tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yuk kita lihat apa yang akan ditampilkan. Kita panggilkan Pak Yosi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pertanyaannya, di manakah pertama kali proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan? Seperti yang tadi ada opsinya. A. Jalan Panderman nomor 7A. B.
Jalan Soekarno nomor 75. C. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita lihat ya. Bagi-bagi hadiah ya ini ya. Oke, siapa ini yang mau jawab ini? Silakan angkat tangan. Ada yang siapa? Naura. Waduh, Naura nama yang cantik sekali. Oke, Naura, jawabannya adalah C. ya, apa? Sekali lagi. C. C. Jalan Pegangsaan. Luar biasa, mantap. Kak Nes, Kak Kelang, sini dulu yuk, kita bergabung sini. Baik, terima kasih Naura, terima kasih untuk kesempatannya sudah menjawab. Adik-adik yang tadi sudah menjawab, silakan memberikan data yang lengkap kepada Pak Tri. Ya, kepada Pak Tri. Pak Tri sudah mencatat siapa-siapa yang berhasil mendapatkan hadiah. Kami tunggu di SMPK Santa Maria 2 Malang. Sekarang kita lihat box yang kelima. Nah, ini dia. Sofa empuk berwarna jingga. Yang kubeli dari negeri tetangga. Adik-adik yang aku cinta, Kami tunggu di Santa Maria 2. Wah, ya, sangat spektakuler, ramai, oke, ya kan? Menyenangkan, oke. Nah, itu masih sebagian kecil. Nah, oh ya, anak-anak, tolong sekali lagi bagi pemenang, mulai dari pelajaran IPA sampai IPS tadi, tolong ya di chat nama lengkap dan asal SD-nya supaya kami catat, ya. Nah, baik, anak-anak, 2 mata pelajaran saja sudah semakin membuat kalian merasa nyaman, enjoy. Nah, sekarang kita melangkah pada mata pelajaran yang ketiga. Apa itu? Yaitu prakarya. Baik, anak-anak, silakan ikuti dengan baik karena ini juga tak kalah menarik. Inilah pelajaran prakarya. Halo adik-adik, baru pertama kali berjumpa dengan Pak Andi. Pak Andi ini adalah guru prakarya. Dan di SMPK Santa Maria 2, prakarya itu begitu menyenangkan karena pakai komputer. Kita ada desain, ada membuat website, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Supaya kalian tertarik, Pak Andi akan memberikan informasi terkait materi yang diajarkan di kelas 7. Di kelas 7 itu adalah desain menggunakan Open Canvas. Pak Andi share dulu ya. Oke. Nanti gurunya adalah Pak Jaya. Pak Jaya ini guru yang melanjutkan pendidikannya S2 di Brawijaya. Dia akan mengajarkan Open Canvas. Open Canvas itu desain anime, kemudian kita bisa mewarna dan lain sebagainya. Seperti ini. Nah, untuk Pak Andi sendiri itu mengajar kelas 8 dan kelas 9. Oke. Kelas 8 yang diajarkan apa ya? Yang diajarkan yang pertama adalah ini. Ini adalah Corel Draw. Corel Draw itu untuk desain grafis. Ini adalah karya dari kakak-kakak kelas. Oke, kita lihat dulu. Ini desain cover buku. Ini dengan Pak Tri. Pak Tri itu yang MC nak. Yang rambutnya agak gundul ya, agak gundul. Itu mengajar bahasa Indonesia dan dia mengajarkan bagaimana membuat novel. Dan kemudian itu terkait dengan prakarya, maka Pak Andi bekerja sama dengan Pak Tri, itu di pelajaran prakarya, anak-anak membuat karya cover buku, seperti ini. Keren ya, cover bukunya. Ada yang lebih keren lagi, dari Kak Benia. Seperti ini. Pintar menulis, kemudian desainnya juga pintar. Kemudian untuk kelas 8 semester genap, itu juga keren. Materi yang diajarkan adalah, kita lihat dulu ya.
Oke, ditunggu sebentar. Bapak share dulu. Oke, ini ya. Wow, keren ya. Ini adalah karya kelas 8. Mereka diajarkan bagaimana menggunakan Adobe Photoshop untuk mendesain sesuatu. Entah itu kartu nama, kemudian edit foto, membuat poster, dan lain sebagainya. Ini karya dari C.C. Maurin. Dia mengedit poster Kapten Amerika menjadi dirinya sendiri. Kemudian yang di sebelah kanan, nah ini juga karya dari Mas Langgeng, kelas 8. Oke. Mas Langgengnya tidak kelihatan, kita ulang dulu, bentar ya. Supaya kelihatan karyanya. Oke. Nah, ini karya dari Mas Langgeng. Nah, sekarang kita menuju ke pelajaran yang berikut. Pak Andi akan mempraktekkan sebentar saja ya. Untuk kelas 9 itu diajarkan bagaimana cara mendesain bangunan atau interior, eksterior secara 3 dimensi. Oke, sekarang kita lihat dulu. Wow, keren ya. Ini adalah hasil 2 hari yang lalu. Kakak kelas 9 itu sedang ujian praktek. Dan mereka membuat karya desain interior. Ini adalah karya dari C.C. Jessica. Ini bisa diputar, Nak. Jadi ini adalah Adobe SketchUp. Di sini ada menu-menunya, ada orbit ya, ada orbit. Itu bisa kita scroll, kemudian kita putar. Kita putar. Wow, keren sekali ya. Oke. Seperti ini. Ini adalah desain ruangan di lantai 3, di atap. Ada balkonnya. Kemudian kita bisa masuk ke dalam ruangannya. Kita lihat secara detail ya. Ini ruangannya seperti apa. Wow. Ada meja komputer, ada komputernya. Bisa main game. Kemudian bisa main musik. Bisa istirahat dengan tenang. Kemudian ini ada tombol lagi yang gambar tangan ya. Namanya pan. Ini untuk menggeser. Wah, dalam satu ruangan ada televisinya juga. Ada meja, ada sofa. Bisa kita detailkan seperti ini. Kemudian, Nak, meja ini itu bisa kita ganti warnanya. Kalau Pak Andi ingin mengganti modelnya seperti kayu, maka yang dipakai tombol yang cat tumpah ini. Namanya paint bucket. Klik saja. Kemudian di sebelah sini itu ada material wood. Wood itu kayu. Ada metal, ada roofing, genteng ya. Ini Pak Andi mau pakai kayu. Yang ini aja deh, yang coklat ini. Oh, cocoknya untuk lantai. Yang diberi warna adalah lantai. Pak Andi tumpahkan di lantai ya. Oke, sebentar. Oh, warnanya sama. Ganti yang lain ya. Oke, warna ini. Wah, sudah berganti. Kita ganti sekarang mejanya. Mejanya warnanya yang lebih ini ya. Kita tempelkan di sini. Wah. Oke, seperti itu anak-anak. Masih ingat tombol apa saja tadi yang digunakan? Nanti kalau bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andi, akan diberi hadiah uang pendaftaran masuk di SMPK Santa Maria II. Oke anak-anak, itu yang bisa Bapak sampaikan. Kenapa hanya sebentar? Supaya kalian ada pertanyaan, banyak muncul pertanyaan. Sehingga ketika kalian ingin
tahu lebih dalam, maka silakan kalian mendaftar di SMP Santa Maria II. Kalian akan diajarkan dengan 2 guru. Kalau pelajaran prakarya itu diajar 2 guru, Pak Andi dan Pak Jaya. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Untuk memutar desain berputar, itu menggunakan apa? Tombolnya. Siapa yang bisa? Pak Andi beri pilihan. Yang pertama, pin bucket. B, pan. Kemudian yang C, orbit. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oh, Pak Andi share aja dulu ya. Kalau memutar seperti ini nama tombol apa ini? Memutar. Ada yang bisa? Oke, tidak ada. Sekarang yang gambar tangan ini untuk menggeser, itu namanya apa? A, pan. B, orbit. C, pin bucket. Apakah ada yang bisa? Oke. Iren Angelita, yuk silakan. Apa namanya tadi? Pilihannya apa, Pak? Yang gambar tangan untuk menggeser. Ini ya, gambar tangan untuk menggeser, itu namanya apa? A, pan. B, orbit. C, pin bucket. A, pan. Iya, bagus Iren ya. Oke, Irin bisa chatting langsung biar dicatat. Baik, anak-anak, cukup dari Pak Andi. Kalau kalian tertarik, Pak Andi tunggu di SMPK Santa Maria. Salam sehat. Bye-bye. Oke, adik-adik, demikian tadi pemaparan trial class mata pelajaran prakarya. Baik, adik-adik, tolong sekali lagi, bagi adik-adik yang tadi berhasil menjawab dan benar, maka kalian mendapatkan voucher, uang pendaftaran. Nah, itu nanti bisa digunakan. Ya, adik-adik ya. Bagi yang kelas 5 berarti kita simpan dulu. Ya, khususnya bagi yang kelas 6, ya sudah. Anda tinggal datang ke sekolah, memberitahu di sana data sudah kami miliki. Baik, yang terkasih, para siswa kelas 5 dan 6, demikian tadi penyajian kami dalam kegiatan trial class. Semoga pengalaman kita pada pagi hari ini benar-benar semakin membuat kalian memiliki keyakinan bahwa sekolah lanjutan yang tepat itu tidak lain, tidak bukan adalah SMPK Santa Maria II. Kalian yang jauh, jangan khawatir. Karena apa? Karena kami punya 1, asrama putri. 2, bagi yang putra, kami membantu kalian mencari tempat tinggal di sekitar sekolah kalian. Baik, saya ingatkan sekali lagi bahwa pendaftaran siswa kelas 7 tahun ajaran yang akan datang, yaitu 2021-2022 masih terbuka untuk kalian. Baik, mari kami tunggu dengan penuh sukacita. Akhir kata, Pak Tri ucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa di SMPK Santa Maria II Malang. Salam sehat, tetap semangat, Spirit of Mary. Dadah. Terima kasih.